Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih. Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Ini di kegiatan 6.4 ya, menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku seringkali dinyatakan dalam 3 bilangan asli. Nah, 3 bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pythagoras disebut sebagai triple Pythagoras. Nah, sekarang kita mengujinya teman-teman. Kita menguji ya triple Pythagoras ini. Nah, cara satu, ini ketika ada bilangan 3, 4, dan 5. Mari kita lihat teman-teman. Ya, di sini saya ambil 5 kuadrat dulu. Kenapa? Caranya begini, 3, 4, dan 5. Di antara bilangan ini yang paling besar berapa teman-teman? 5 ya. Maka saya tulis dulu, saya pisahkan sendiri, 5 pangkat 2. Kemudian bilangan yang lain ya kita letakkan sendiri di sini, 4 pangkat 2 dan 3 pangkat 2. Ini mau dibolak-balik nggak ada masalah, boleh yang ini. Mau ditulis 3 dulu atau ditulis 4 dulu boleh. Gitu ya. Kenapa kok kuadrat? Karena kita yang mau kita bicarakan adalah triple Pythagoras. Nah, sekarang kita lihat ini ada sebuah tanda nanti yang akan kita cari. Ya, sementara saya kosongkan dulu. Nah, di sini 5 kuadrat. 5 kuadrat itu berapa? 25. Lalu ini 4 kuadrat 16 ditambah 3 kuadrat itu 9. Ini tandanya belum tahu ya, kita belum tahu di sini. Lalu di sini 25. Ini 16 ditambah 9 itu 25. Maka di ruas sebelah sini itu 25, di ruas sebelah sini itu 25. Maka di sini kan sama ya teman-teman ya, sama dengan ketika kuadrat dari sisi yang terpanjang ini itu sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi penyiku yang lain, yang ini maksudnya 25 yang sebelah sini, nah 16 dan 9 ini itu kita bisa pastikan bahwa bilangan 3, 4, dan 5 itu merupakan triple Pythagoras. Jadi caranya mudah ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa ketika di sini 5 kuadrat kita kuadratkan, kemudian di sebelah sini kita kuadratkan, hasilnya dijumlahkan, ketika ini dan ini itu sama nilainya, berarti dia adalah triple Pythagoras. Cara mudahnya begitu teman-teman ya. Nah, alasannya seperti ini secara teoritis, karena C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti bahwa segitiga yang dimaksud merupakan segitiga siku-siku. Itu ya teman-teman ya. Nah, di sini bilangan 3, 4, dan 5 membentuk triple Pythagoras. Jika kita mengalihkan ketiga bilangan tersebut dengan bilangan lain, 3 bilangan yang baru juga akan membentuk triple Pythagoras. Misalnya, bilangan dasarnya adalah 3, 4, dan 5 ya teman-teman. Kita kalikan dengan 5. Ya, kita kalikan dengan 5, kita akan mendapatkan ini 15, 20, dan 25. Jadi 3 kali 5, 15, 4 kali 5, 20, 5 kali 5, 25. Maka 15, 20, dan 25 ini sudah pasti dia adalah triple Pythagoras. Itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita juga bisa gunakan cara aljabar. Dapat digunakan untuk menentukan himpunan bilangan yang merupakan triple Pythagoras. Terdapat 2 cara yang dapat dilakukan. Nah, ini salah satunya begini teman-teman. Ini cara 2 ya. Ini ada segitiga begini. Ini ada 2 kali P kali Q, di P kuadrat tambah Q kuadrat. Di sini P kuadrat dikurang Q kuadrat. Baik teman-teman, ini untuk yang cara yang kedua ya teman-teman ya.
Kita sepakati dulu nilai P-nya itu 2, nilai Q-nya itu 1. Kita mau menguji dua bilangan ini untuk menentukan triple Pitagoras. Nah, sekarang P kuadrat ditambah Q kuadrat, berarti P-nya diganti 2. 2 dari mana? Nih, nilai P-nya itu 2, teman-teman. Kuadratnya dari rumus ini ya. Ditambah dengan Q kuadrat, Q-nya itu 1. Ya, 1 dikuadratkan. Maka 2 kuadrat itu 4 ditambah dengan 1 kuadrat itu 1, maka 4 tambah 1 itu 5. Nah, jadi kok dapat 5 dari mana? Ini dikuadratkan dulu, jumlahkan, ketemu dia 5. Berikutnya teman-teman, untuk yang sebelah sini P kuadrat dikurang Q kuadrat. Sekali lagi P dan Q-nya diganti dengan nilai 2 dan 1. Ini dari sini nih. 2 dan 1 ya, maka P-nya diganti 2, Q-nya diganti 1. 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1, 4 kurang 1 itu 3. Nah, lalu di sini teman-teman yang 2 kali P kali Q, di sini ada 2 kali 2 kali 1 sama dengan 4. Nah, 2 yang depan ini itu dari sini rumus, 2 yang di tengah itu dari nilai P-nya. Nilai P itu 2 ini. Itu ya. Kemudian Q-nya adalah 1. 2 kali 2 kali 1. Jadi 2 kali 2 itu 4. Kali 1 4. Itu ya, teman-teman ya. Lalu di sini hubungannya 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Artinya apa? Hasil penguadratan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu nanti kalau kuadratnya kita hasilnya dijumlahkan itu akan ketemu sama dengan ruas sebelah sini yang 5 kuadrat ini. Dia 5 kuadrat kan 25. Kalau 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat itu 16, 25 juga. Maka ini triple Pitagoras, hubungannya begini. Jadi ini yang disendirikan di ruas sebelah sini ini gimana? Ini sisi terpanjang, caranya begitu, sisi terpanjang. Nah, triple Pitagorasnya adalah 5, 3, dan 4. Itu ya teman-teman ya. Dan seterusnya bisa dicek sendiri dengan ya, gitu. Nah, ini pun sama, ini banyak sekali. Ini nanti bisa dicek sendiri. Datanya seperti ini. Jadi macam-macam triple Pitagoras. Nah, baik ya teman-teman, ini kita akan lihat latihannya. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang merupakan triple Pitagoras? Ini ada, saya mau ambil yang A saja dulu ya. Ada 10, ada 12, ada 14. Penyelesaian. Nah, di antara 10, 12, dan 14 itu sisi terpanjangnya itu adalah 14. Maka saya tulis 14. 14 kuadrat. Lalu sisi penyiku yang lain 12 kuadrat dan 10 kuadrat. Nah, ini kita belum tahu ini tanda apa di sini ya. 14 kuadrat adalah 196. 12 kuadrat adalah 144. 10 kuadrat adalah 100. Ini kita belum tahu hasilnya. 144 ditambah 100 itu 244. Nah, karena dia di sini itu tidak sama, teman-teman, maka ini bukan triple Pitagoras. 10, 12, dan 14 ini bukan triple Pitagoras. Itu ya jawabannya. Cara mudahnya ngeceknya begini, teman-teman. Baik teman-teman, untuk yang soal nomor 4 ini ada 3 bilangan, ada 32, ada X, dan ada 68. Dan 3 bilangan ini di dalam soal disepakati dia adalah triple Pitagoras.
Berapakah nilai X? Tunjukkan bagaimana kalian mendapatkannya. Nah, cara mudahnya begini teman-teman. Kita buat segitiga siku-siku di sini. Nah, setelah kita buat segitiga siku-siku di sini, kuncinya hanya di sini teman-teman. Di bilangan 68 ini. Kenapa di bilangan 68 ini? Karena 68 adalah sisi yang paling panjang. Ya, sisi paling panjang, maka saya letakkan di hipotenusa. Nah, di sini nih, di hipotenusanya, di sisi miring. Lalu kedua ukuran yang lain gimana? Bebas, mau dibolak-balik yang di sini atau di sebelah sini atau 32-nya di sini, itu boleh-boleh aja. Yang penting di sini dulu, ya. Maka X kuadrat sama dengan, nah, sisi terpanjang dikurang dengan sisi siku-siku yang lain. Ini, kalau yang terpanjang di belakang nanti ya hasilnya negatif. Kalau ukuran panjang itu tidak ada yang bernilai negatif. Ya, kemudian 68 kuadrat itu 4624. 32 kuadrat itu 1024. Nah, kemudian kita kurangkan, hasilnya adalah 3600. Maka X kuadrat sama dengan 3600. Untuk menyederhanakan kuadrat, sebelah sini diakarkan, ya. Akar 3600 itu berapa? 60 gitu ya. Nah, jadi X-nya adalah 60 teman-teman ya. X-nya di sini 60. Nah, sekarang yang nomor 5 teman-teman. Bilangan terkecil dari triple Pitagoras adalah 33. Tentukan triple Pitagoras. Jelaskan bagaimana kalian menemukan dua bilangan lainnya. Jadi bilangan terkecil dari triple Pitagoras itu 33. Ya, 33. Berarti bilangannya ada dua lagi yang belum ditemukan gitu ya. Kita suruh mencari tahu berapakah itu. Nah, yang perlu dipahami, diketahui bilangan terkecil triple Pitagoras adalah 33. Nah, diketahui bilangan terkecil triple Pitagoras di soal ini adalah 33. Karena bilangan terkecil adalah kelipatan 3, maka dapat dibandingkan dengan bilangan triple Pitagoras dengan bilangan terkecilnya 3. Nah, contohnya ini teman-teman. Telah diketahui bahwa 3, 4, dan 5 adalah bilangan triple Pitagoras. Sehingga untuk setiap X bilangan bulat positif, bilangan-bilangan di sini ada 3X, 4X, 5X juga merupakan triple Pitagoras. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal di teori tadi, bahwa ketika bilangan triple Pitagoras 3, 4, dan 5 kita kalikan misalkan dengan 5. Berarti semua kita kalikan dengan 5, hasil perkaliannya dia juga pasti triple Pitagoras. Nah, maka bilangan pertama ini adalah 3X. Bilangan pertama adalah 3X. Kemudian di sini 3 kali 11. Ya. Kenapa kok 11 dari mana? Nah, ini. Sekarang lihat dulu. 3 kali 11 itu 33. Jadi 3 dikali berapa supaya hasilnya 33? Ya kali 11 gitu loh. Kenapa kok harus 3? Ini 3 ini dari mana? Nah, ini kan bilangan dasarnya 3. Kita mau melihat bahwa bilangan yang terkecil kelipatan 3 gitu ya. Nah, lalu di sini bilangan yang kedua yaitu 4X. Berarti X-nya juga diganti dengan 11. Nah, sama dengan 44. Kalau 33 tadi kan sudah ditentukan di soal ya. Jadi 3 dikali berapa supaya hasilnya 33? Ya kali 11. Kalau X-nya ini udah ketemu di sini 11, berarti yang lain ya tinggal dikali 11. Jadi kita lihat di sini ada 5X. 5 kali 11 sama dengan 55. Jadi bilangannya adalah 33, 44, dan 55. Gitu ya teman-teman ya. Itu cara mudahnya di situ. Nah, sekarang ini teman-teman, bingkai jendela yang terlihat berbentuk persegi panjang dengan tinggi 408.
cm, panjangnya 306 cm, dan panjang salah satu diagonalnya 525 cm. Apakah bingkai jendela tersebut benar-benar persegi panjang? Jelaskan. Nah ini teman-teman, ini 525 diagonal ya. Diagonal berarti ini membagi dua ini teman-teman ya. Ini kan jendela nih, kita misalkan ini adalah sebuah jendela, kemudian kita pasang diagonalnya. Diagonalnya adalah 525. Kemudian di sini panjang sisi yang lainnya adalah 306. Kemudian di sini yang ini ke sini itu 408. Itu ya. Lalu dari bentuk ini teman-teman, berarti kita hilangkan dulu yang sebelah sini, siku-siku yang sebelah sini, sehingga mendapatkan tinggal segitiga dengan ukuran yang ada ini. Lalu begini ya teman-teman ya. Di sini kita lihat segitiga siku-sikunya kita ambil 525 kuadrat. Di sini 306 kuadrat ditambah dengan 408 kuadrat. Ukuran terpanjang diagonal ini, sisi hipotenusa, sisi miring kita sendirikan. Dan kita belum tahu ini tanda apa nanti ya. Nah, kita kuadratkan, ini hasilnya. Kemudian ini kita kuadratkan, ini juga kita kuadratkan. Kita belum tahu hasilnya. Kemudian ini dijumlahkan. Nah, ini dia hasilnya. Setelah dijumlahkan, ini hasilnya. Nah, sekarang ini dengan ini itu berbeda, tidak sama. Kalau dia tidak sama, berarti dia bukan ukuran triple Pythagoras. Kalau dia bukan ukuran triple Pythagoras, berarti dia bukan segitiga siku-siku. Kalau dia bukan segitiga siku-siku, maka dia pasti kalau digabungkan, dia bukan persegi panjang. Gitu ya teman-teman ya. Karena tidak sama dengan, maka bingkai jendela tersebut tidak berbentuk persegi panjang. Kenapa? Ya karena dia bukan segitiga siku-siku. Kalau kita mau gambar ke sini lagi, dia bukan siku-siku, maka dia pasti bukan persegi panjang. Sedangkan persegi panjang itu dia sudutnya adalah 90 derajat atau siku-siku. Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih.